Rahasia self-healing, ketika pikiran, emosi, dan jiwa mulai selaras. Pernahkah kamu merasa tubuh lelah padahal tidak banyak aktivitas? Atau hidup terasa berat meskipun secara fisik sebenarnya baik-baik saja? Kadang yang benar-benar lelah bukan tubuh kita, tetapi pikiran, emosi, dan batin yang terlalu lama menanggung beban. Disinilah praktik psikospiritual mulai berperan dalam proses self-healing. Self-healing bukan berarti manusia memiliki kekuatan ajaib untuk menyembuhkan semua penyakit secara instan. Tetapi self-healing adalah proses alami ketika tubuh, pikiran, emosi, dan kesadaran mulai kembali seimbang. Dan menariknya, tubuh manusia sebenarnya memiliki kemampuan memperbaiki dirinya sendiri. Luka di kulit bisa menutup, tulang bisa menyambung, emosi bisa pulih, trauma bisa mereda, pikiran yang kacau bisa kembali tenang. Namun proses pemulihan itu sering terganggu oleh tekanan batin yang terus menumpuk. Stres, ketakutan, amarah, kecemasan, rasa bersalah, dan luka emosional yang dipendam bertahun-tahun. Saat pikiran terus tertekan, tubuh masuk ke mode bertahan hidup, hormon stres meningkat, tidur terganggu, otot menegang, jantung bekerja lebih keras, dan perlahan energi hidup terasa terkuras. Inilah mengapa kondisi psikologi sangat mempengaruhi kesehatan manusia. Praktik psikospiritual membantu manusia keluar dari kekacauan batin itu. Psikospiritual adalah pendekatan yang menggabungkan kesehatan psikologis dengan kesadaran spiritual. Tujuannya bukan sekadar merasa mistis, tetapi membantu manusia menjadi lebih sadar terhadap dirinya sendiri. Karena seringkali penderitaan terbesar manusia bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari konflik di dalam dirinya sendiri. Melalui praktik psikospiritual, seseorang belajar memahami isi pikirannya, belajar menerima emosi, belajar berdamai dengan luka batin, belajar melepaskan kebencian, dan belajar melihat hidup dengan kesadaran yang lebih jernih. Salah satu praktik paling sederhana adalah meditasi. Saat meditasi dilakukan dengan benar, sistem saraf perlahan menjadi lebih tenang. Napas melambat, pikiran tidak terlalu kacau, tubuh mulai rileks. Dalam kondisi rileks seperti ini, tubuh lebih mudah masuk ke mode pemulihan alami. Itulah sebabnya banyak orang merasa lebih ringan setelah meditasi, doa mendalam, atau relaksasi batin. Bukan karena sihir, tetapi karena tubuh dan pikiran akhirnya mendapat kesempatan untuk beristirahat dari tekanan yang terus-menerus. Selain meditasi, praktik psikospiritual juga bisa berupa latihan pernapasan sadar, afirmasi positif, journaling, doa, mendengarkan musik menenangkan, melatih rasa syukur, atau belajar hidup lebih jujur terhadap diri sendiri. Hal-hal sederhana ini ternyata sangat mempengaruhi kondisi mental manusia. Ketika hati lebih tenang, pikiran lebih jernih. Ketika pikiran lebih jernih, keputusan hidup menjadi lebih baik. Ketika hidup lebih seimbang, tubuh pun ikut merespons secara positif. Menariknya lagi, self-healing bukan hanya soal menyembuhkan luka emosional. Seringkali proses ini juga mengubah cara hidup seseorang. Orang yang mulai sadar terhadap dirinya biasanya lebih menjaga kesehatan, tidur lebih baik, mengurangi kebiasaan merusak, lebih bijak mengelola emosi, dan lebih menghargai hidup. Artinya penyembuhan terjadi bukan hanya di pikiran, tetapi juga dalam pola hidup sehari-hari. Namun penting dipahami, praktik psikospiritual bukan pengganti total pengobatan medis. Jika seseorang mengalami penyakit serius, tetap diperlukan bantuan tenaga kesehatan profesional. Pendekatan terbaik adalah keseimbangan. Tubuh dirawat, pikiran dijaga, emosi diseimbangkan, dan batin ditenangkan. Karena manusia bukan hanya tubuh fisik semata. Manusia adalah perpaduan antara tubuh, pikiran, emosi, energi kehidupan, dan kesadaran. Ketika semua itu mulai selaras, proses self-healing dapat bekerja lebih optimal. Mungkin inilah alasan mengapa ketenangan batin terasa sangat mahal di zaman modern. Karena dunia terlalu bising, sementara jiwa manusia sebenarnya membutuhkan ruang untuk kembali tenang. Dan mungkin, proses penyembuhan terbesar dalam hidup bukan tentang menjadi manusia sempurna, tetapi belajar kembali terhubung dengan diri sendiri, dengan pikiran yang lebih sadar, dengan hati yang lebih damai, dan dengan kehidupan yang lebih seimbang.